Terjadinya kecelakaan yang merenggut jiwa di sebuah tempat yang sama kerap kali dijadikan alibi bahwa tempat tersebut adalah tempat yang angker dan penuh misteri. Seperti juga jalan-jalan berikut ini yang kerap kali merenggut nyawa orang-orang yang melintas di sana. Kisah pun terus bergulir dari mulut ke mulut secara turun-temurun, termasuk kisah tentang sosok-sosok misterius yang disebut-sebut sebagai penyebab mengapa kecelakaan tersebut terjadi. Tidak bermaksud membenarkan karena semua kembali pada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 jalan paling misterius di Indonesia. Diawali dengan sebuah jalan di persimpangan jalan di Pontianak. Jalan ini dilalui sebuah jembatan yang dinamakan Jembatan Benteng. Menurut kepercayaan warga sekitar, tepat di jembatan tersebutlah merupakan titik kecelakaan. Dalam sehari bisa terjadi hingga 24 kali kecelakaan. Beberapa korban kecelakaan mengatakan mereka pernah melihat sosok manusia tanpa kepala berdiri di jembatan tersebut. Masih di kota Pontianak, ternyata selain Jembatan Benteng, di Pontianak juga terdapat Jalan Siantan Hulu yang dianggap angker. Di sisi jalan ini terdapat sebuah pohon yang konon dihuni oleh makhluk gaib yang dianggap merupakan penyebab dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalan ini. Dan kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi seolah menjadi penguat keangkeran dan kemisteriusan jalan ini. Lepaskan jeung saha aing tinggal aing para bater naon. Hei, Anda dari tadi buka kerudung terus. Beralih ke Jalan Munjul di Garut, Jawa Barat yang dianggap sebagai jalan paling misterius selanjutnya. Banyaknya korban yang berjatuhan di wilayah ini membuat warga percaya ada kekuatan gaib yang menguasai Jalan Munjul. Sebuah keberadaan gardu listrik tua semakin membuat warga setempat dihantui perasaan mistis. Menurut warga sekitar, rata-rata dalam seminggu, Jalan Munjul merenggut 3 nyawa secara beruntun. Dalam sebuah kesempatan, tim program 2 Dunia mencoba menelusuri Jalan Munjul tersebut dengan meminta seorang praktisi supranatural untuk merasakan energi-energi yang ada. Dan menurut Ustadz A.R. Mubarok, di jalan ini terasa ada 2 jalur secara batiniah. Kunaon atuh loba anu carilaka di dieu? Aing tumal Musrik pagawean itu dan berjama muslim. kita kasebut musrik. Kalau kamu Kita kasebut musrik. cek anjeun cek kami. Jalan Bremubung di Kabupaten Demak, Jawa Tengah merupakan jalan paling misterius di Indonesia berikutnya. Ada mitos yang menyebar pada warga setempat, yakni kekuatan gaib di sekitar wilayah tersebut yang kabarnya dapat menyebabkan korban jiwa ketika melintasi jalan Brumubung ini, khususnya mereka yang menggunakan baju berwarna merah. Penyelidikan pun dilakukan tim program 2 Dunia bersama seorang praktisi supranatural, Ustadz Cilik Guntur Bumi. Menurut Ustadz Cilik, di wilayah ini ada sosok jin yang menguasai jalan Brumubung yang suka mencelakai orang-orang yang melintas di jalan Brumubung. Jin tersebut merupakan titisan dari Nyi Roro Kidul untuk mencari korban manusia supaya menjadi pengikutnya. Namun terlepas dari mitos yang ada, Ustadz Guntur menekankan jika manusia tetap selayaknya hanya percaya kepada Yang Maha Kuasa. Jalan Pantura merupakan jalan misterius di Indonesia berikutnya. Jalan yang menjadi jalur penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ini ternyata menyimpan banyak cerita misteri. Menurut penduduk sekitar, penyebab utama banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalur yang dijuluki jalur tengkorak itu, yaitu dikarenakan ulah makhluk halus yang berada di sepanjang jalur ini. Makhluk halus yang mengganggu pengendara di jalur tersebut disebut-sebut adalah para korban dari kecelakaan di jalur Pantura itu sendiri. Beberapa saksi mata menuturkan bahwa penampakan makhluk halus yang kerap kali terlihat pada tengah malam atau selepas maghrib, yakni sesosok pria dan wanita yang wajah dan tubuhnya berlumuran darah, dan terkadang ada suara tangisan dan rintihan meminta tolong. Jalan misterius di Indonesia selanjutnya adalah Jalan Cadas Pangeran di Sumedang, Jawa Barat.
Keangkeran di kawasan Cadas Pangeran memang bukan rahasia lagi. Konon kabarnya sering terjadi pembunuhan sadis terhadap orang-orang yang melintas, baik itu pengendara mobil maupun motor. Korban-korban pembunuhan kebanyakan ditemukan remuk di dasar jurang yang terjal. Dan pelakunya tak lain adalah seorang gadis cantik bertubuh seksi yang kerap muncul saat suasana sepi dan baru turun hujan. Dalam melakukan aksinya, si gadis biasanya berusaha menghentikan kendaraan yang melintas. Dengan senyum manisnya, ia meminta tolong si pengendara untuk mengantarkan ke suatu tempat. Korban yang rata-rata adalah pria, tanpa ampun langsung terpana pesona si gadis. Selama di perjalanan, biasanya si gadis bersikap malu-malu, namun dia juga tak menolak jika si calon korbannya mulai merayunya. Ketika suasana makin larut, si gadis biasanya minta diturunkan di suatu tempat. Dan di tempat inilah si seksi akan memulai aksinya, menghabisi si korban. Menurut kisah warga setempat, jasad korbannya kebanyakan dibuang ke dasar jurang. Jika beruntung, si korban tak akan dibunuh, melainkan hanya memeluk sebatang pohon seperti kehilangan akal sehat. Jalan penuh kisah misterius berikutnya adalah Jalan Jenderal Sudirman di Ciamis, Jawa Barat. Jalan ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Jalan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Lalu lintas jalan itu tak pernah sepi, baik siang maupun malam. Konon banyak kecelakaan yang terjadi secara misterius di jalan yang terbilang lurus dan agak menurun tersebut. Bahkan tak sedikit warga yang tinggal di sepanjang pinggiran jalan tersebut mengaku pernah mengalami peristiwa mistis. Mulai dari melihat penampakan wanita berbaju merah, berselendang merah, hingga supir angkot yang seperti melihat penumpang yang menghentikan mobilnya di jalan yang sepi pada malam hari. Dan jalan misterius di Indonesia yang terakhir adalah Jalan Tarahan di Lampung Selatan. Jalan menurun dengan jurang di pinggir jalan ini telah banyak memakan korban. Konon, penampakan misterius yang mengganggu pada malam hari kerap terlihat oleh para pengguna jalan. Dan sebuah makam di kampung yang terdapat di bawah jalanan disebut-sebut sebagai penyebab lain terjadinya kecelakaan yang terjadi di jalanan tersebut. Dan dalam sebuah kesempatan, tim dunia lain mengadakan interaksi secara batin di tempat ini untuk menyingkap misteri yang ada di jalan ini. Dan rupanya, sesosok hantu wanita yang dikenal dengan nama Nyai Genih yang bukan dari makam-makam di tempat tersebutlah yang dikenal sebagai pengganggu orang-orang yang lewat di jalan tersebut. Nyai Genih sering menggoda dan mengejutkan para pengguna jalan yang melalui Jalan Tarahan. Dan ketika Nyai Genih berkeinginan untuk membunuh korbannya, ia pun akan mengeluarkan cahaya menyilaukan mata, sehingga orang yang berkendara itu akan membanting setir yang akan membuatnya terperosok ke jurang. Itulah 7 jalan misterius di Indonesia versi on the spot. Meski banyak kisah seolah memperkuat kemisteriusan jalan-jalan tadi, namun semua kembali ke kepercayaan masing-masing individu. Selalu waspada dan berdoa tentu menjadi benteng yang akan menjaga kita. Karena pada hakikatnya segala kejadian yang menimpa kita, Sang Penciptalah yang paling berhak menentukannya. Beberapa penampakan yang kerap terjadi tak sengaja terekam oleh kamera. Penampakan tersebut memperlihatkan sosok-sosok misterius yang terkadang sulit dijelaskan dengan logika. Namun tak jarang beberapa di antaranya yang menyangkal atas penampakan tersebut. Sosok-sosok penampakan yang misterius umumnya terlihat di tempat sepi dan gelap. Namun tak jarang di antaranya justru terjadi di tengah keramaian, di mana terdapat banyak orang di sekelilingnya, seperti saat diadakan konser musik, terjadi kerusuhan, atau bahkan di tengah-tengah pertandingan olahraga. Berikut 7 penampakan di tengah keramaian versi on the spot. Baru-baru ini beredar video yang sempat heboh di internet, yakni adanya sosok penampakan berupa bayangan hitam yang terlihat seperti bayangan manusia yang melintas di tribun penonton. Peristiwa tersebut terjadi saat pertandingan sepak bola di mana tim tuan rumah The Strongest
menjamu tim asal Uruguay, Defensor Sporting yang digelar di Stadion Hernando Siles di kota La Paz, Bolivia, yang berlangsung pada April lalu. Beberapa orang percaya bahwa sosok hitam tersebut bukanlah manusia, karena sosok tersebut bergerak cepat dan tidak disadari oleh penonton di sekitarnya. Serta sosok bayangan tersebut seperti berlari cepat menembus pembatas tempat duduk. Namun beberapa orang juga mengatakan bahwa tidak percaya itu merupakan sosok penampakan makhluk gaib atau sejenisnya. Mereka menganggap bahwa itu adalah efek bayangan sepak bola yang berlari dan terpantul kamera, sehingga seolah ada bayangan hitam yang bergerak cepat di bangku penonton. Jika video sebelumnya penampakan terjadi di tengah-tengah keramaian penonton sepak bola yang berada di tribun, video berikut ini memperlihatkan penampakan sosok bayangan hitam yang berlari di tengah lapangan sepak bola ketika sedang digelar pertandingan antara Borussia Dortmund dan Bayern München di Olympic Stadium. Rekaman video tersebut sempat menggegerkan beberapa media di dunia. Dalam video itu terlihat sesosok bayangan hitam seperti manusia yang tiba-tiba muncul di tepi lapangan dan seakan sedang berlari di tengah pertandingan tersebut, kemudian perlahan hilang. Beberapa spekulasi muncul terhadap kemunculan video tersebut. Beberapa percaya bahwa itu adalah penampakan makhluk halus. Beberapa lainnya menyangkal dan mengatakan bahwa itu adalah glitch dan efek dari kamera yang membuat bayangan pemain lain terpantul jauh dan memunculkan bayangan di tempat lain. Video berikutnya menampilkan rekaman gambar yang terjadi saat kerusuhan di Mesir beberapa waktu lalu. Ketika rakyat Mesir sedang berbondong-bondong melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Hosni Mubarak mundur, tiba-tiba saja di tengah kerumunan para demonstran, terlihat penampakan sosok seperti orang yang menunggang kuda berwarna hijau terang. Sosok tersebut tiba-tiba muncul melewati kerumunan dan kemudian menghilang. Banyak yang menduga bahwa penampakan ini merupakan penampakan sosok yang sebenarnya, tetapi bukan penunggang kuda, melainkan penunggang unta. Karena memang sesaat setelah peristiwa kerusuhan tersebut, beredar foto-foto pasca kerusuhan di mana unta juga ikut dipakai untuk berdemo. Namun teori ini tidak bisa dipastikan, karena yang terlihat pada video merupakan sosok berwarna hijau terang. Video yang direkam oleh salah satu penonton konser musik ini, kabarnya juga secara tak sengaja merekam suatu penampakan yang diduga sosok wanita. Peristiwa tersebut terjadi saat konser musik band pelantun Tembang Cinta Ini Membunuhku, The Massive, di Jayapura Selatan pada Februari 2009 silam. Video yang diunggah di internet ini sempat membuat kehebohan di masyarakat, juga pengguna internet khususnya. Jika diamati, dalam video tersebut terlihat sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih berdiri tepat di sisi kanan panggung, di belakang sang gitaris yang sedang beraksi memetik gitar. Konon kabarnya, sosok penampakan yang ada dalam video itu disebut-sebut sebagai sosok penunggu tempat dilangsungkannya konser musik tersebut. Hanya saja kebenarannya belum dapat dipastikan. Namun video tersebut cepat sekali beredar di masyarakat dari satu ponsel ke ponsel lainnya, sehingga sempat membuat kehebohan. Sekolah tari mengadakan pertunjukan di dalam auditorium yang ditonton oleh banyak orang. Dan umumnya suatu pertunjukan tari identik dengan keceriaan dan kesenangan. Tapi siapa sangka dalam rekaman salah seorang penontonnya terlihat suatu penampakan sosok hitam yang tak sengaja terekam. Dalam video tersebut awalnya tak terlihat adanya kejanggalan. Terdapat sekelompok perempuan yang menari dengan lincah dan kompak. Namun beberapa saat kemudian, di latar belakang mereka, beberapa orang menduga sosok bayangan hitam itu adalah penampakan makhluk halus. Namun ada juga yang berkomentar bahwa itu merupakan bayangan seseorang yang lewat di belakang tirai. Pada
Pada Desember 2012 lalu, pengguna jejaring sosial dihebohkan dengan adanya video penampakan sosok misterius bercahaya di tengah-tengah jemaah di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Saat video yang merekam khutbah yang sedang berlangsung, kamera di masjid menangkap penampakan sosok yang seluruh wajah dan tubuhnya bercahaya putih. Namun anehnya, dalam video tersebut terlihat ada orang di sekitarnya yang menyadari dan memperhatikan sosok bercahaya tersebut. Ada dugaan bahwa sosok tersebut merupakan penampakan dari malaikat. Namun ada juga yang mengatakan bahwa cahaya tersebut berasal dari pantulan cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam masjid. Video selanjutnya adalah rekaman yang diambil salah seorang pengunjung yang berada di suatu lokasi wisata yang ramai. Ada yang berjalan-jalan, melihat bangunan, dan ada juga yang sedang berfoto. Saat gambar yang diambil bergerak ke kanan, tiba-tiba tertangkap sosok bayangan hitam yang menggantung di pohon. Banyak yang meragukan bahwa itu adalah sebuah penampakan. Tapi anehnya, tidak ada bayangan hitam di beberapa detik sebelum terlihat sosok penampakan bayangan hitam menggantung di pohon. Namun belum ada yang memastikan kebenaran dari video yang direkam pengunjung itu. Merupakan penampakan yang menggantung di pohon atau hanya sebuah editan video, atau bahkan bayangan hitam yang diduga penampakan itu adalah batang pohon yang sebenarnya. Pemirsa, itulah tadi ketujuh penampakan di tengah keramaian versi On The Spot.